Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah khud biyati khalat khilati adrikni. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Islami itu ini talatatun asasal Islam man taraka wa huwa biha kafirun halalutam. Shadaqal hadim wa shadaqar rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu yang kami hormati, seorang ahli ibadah namanya Abu Musa. Baca Quran setiap hari, sholat malam setiap hari, tidak pernah bolong, sholat berjamaah, puasa Senin Kamis ya. Kemudian pada waktu malam Abu Musa itu keluar untuk mengambil air wudhu jam 2 malam, jam 2 dini hari. Kemudian di sampingnya tempat wudhu itu ada sebuah makhluk yang tinggi, gagah besar, yang berpakaian serba putih. Abu Musa kaget, loh siapa kamu? Gitu. Kemudian makhluk itu bisa berkomunikasi, ternyata ya aku malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengingatkanmu. Apa yang kamu bawa hai malaikat? Ya, saya membawa buku catatan, inilah penghuni surga yang sampai saat ini kami tuliskan mendapatkan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu, Abu Musa menjawab, kalau begitu tolong aku dibukakan di bagian mana aku di surga, tingkatan yang bagian mana kira-kira diri saya ini. Kemudian malaikat membuka bukunya mulai dari awal. Lembar pertama, alfabetnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Tapi ternyata setelah diteliti satu persatu, nama Abu Musa itu tidak tercantum di dalam buku itu. Belum tercatat sebagai penghuni surganya. Malaikat berkata, Anda belum mendapatkan tempat surga di dalam catatan buku ini. Loh, gimana? Ibadahnya kurang, bagaimana saya? Sholat malam, puasa, baca Quran, sholat jamaah. Begitu. Sholat malam itu untukmu kepada Allah dan Allah senang. Puasamu itu puasa untuk Allah dan Allah pun juga senang. Sholat jamaah Allah juga senang. Baca Qur'annya kamu juga Allah membuat senang. Tetapi yang menjadi perintah Allah mengingatkan kamu belum bisa untuk membuat senang ciptaan Allah yang lain. Makanya kamu belum dimasukkan di dalam surganya Allah. Maka dari itu Abu Musa menangis saat itu, malam pagi itu menangis. Kenapa? Sekian lama aku beribadah kepada Allah, ternyata aku belum bisa mendapatkan surganya Allah. Firman Allah, amma hasibtum an tadkhulul jannah, apakah yakin kamu itu pasti masuk ke dalam surganya Allah. Jadi berbahagia. Nah, puasa inilah esensi puasa yang paling utama. Mari yang dinamakan dengan sukun syadidul itu kita kaji. Sukun syadid adalah apa? Bakhil yang berkepanjangan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, ke masjid tadi yang namanya tahiyatul masjid sudah dilaksanakan bagi yang mungkin tidak terlambat ya. Kemudian ketika dalam tahiyatul masjid itu sholat sunnah 2 rakaat. Ini sudah mulai bahwasanya diakhiri dengan Assalamualaikum sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum sebelah kirinya. Apa itu inti maknanya? Bahwasanya kita di dalam masjid telah mendoakan saudara-saudara kita yang di sebelah kanan kita,
dengan mudah-mudahan keselamatan tertuju pada saudara-saudaraku yang sebelah kanan saya. Dan kemudian assalamualaikum kiri, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berada di sebelah kiri. Ini contoh satu. Contoh satu saja untuk mendoakan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang berada di kanan kiri saya. Itu dalam bidang doa. Yang kedua, dalam pemikiran. Ya, pemikiran. Sudahkah kita mengembangkan, memberikan pemikiran kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita yang bisa menyenangkan orang lain seperti apa yang disampaikan oleh malaikat tadi. Kamu ibadah oke, tetapi kamu belum bisa untuk menyenangkan daripada ciptaan Allah yang lain. Mari wa'ijabul yang pertama sukun sadidun, ya bakhil yang berkepanjangan. Mari kita buang sejauh-jauhnya supaya apa? Masyarakat kita, organisasi kita, keluarga kita tidak terpecah karena hanya kebahilan di dalam diri kita. Yang kedua, esensi puasa adalah wahana mutabaun, sabda Nabi. Artinya apa? Jangan hawa nafsu yang diperturutkan. Mulai daripada jam 4.17 menit sampai jam 17.51 menit tadi sore. Ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imsak itu artinya ditahan. Ya, ditahan apa? Dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nabi bersabda, "Kam syu'imila syalahu ila ju'i wal atur." Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena hati, niat tidak dibarengi dengan hati. Lisan niat tapi tidak dibarengi dengan hati. Lisan kita tidak diikutkan dengan puasa. Mata kita, telinga kita, tangan kita, itulah yang mengakibatkan adanya puasa kita menjadi rusak. Untuk itu, hawa nafsu yang kita miliki ini, mari kita manajemen, yang kita tata supaya apa? Jangan sampai merusakkan di dalam ibadah puasa kita, apalagi sampai membatalkan puasa kita. Yang ketiga, hari berbahagia, wa'ijabul mar'i binafsi. Esensi puasa yang ketiga adalah jangan merasa wa'ijabul mar'i binafsi, merasa dirinya paling. Ini kalau sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat, tengah keluarga dan instansi maupun organisasi, ini akan merusakkan tatanan. Karena apa? Merasa dirinya paling, satu, paling benar, paling kaya, paling pintar, paling dan paling inilah yang bisa membuat hati orang lain menjadi mungkin jengkel, mungkin iri, atau mungkin bahkan tidak masuk akal di dalam pergaulan setiap harinya. Ilmu agama tentunya ya. Jangan menganggap bahwasanya orang yang berada di bawah itu mungkin ilmu agamanya akan tipis ataupun mungkin akan tidak ada punya ilmu agama. Jangan menganggap tukang sapu itu adalah orang yang mungkin agamanya rendah atau mungkin nilai ibadahnya rendah. Akan tapi siapa tahu justru tukang sapu itu nilai agama, nilai ibadahnya dan nilai untuk dzikirnya kepada Allah lebih tinggi dibandingkan dengan kita-kita ini. Sehingga apa? Puasa ini akan menanamkan, membentuk karakter pribadi Islam yang saling toleransi, saling menghargai, dan untuk saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Contoh, seorang tokoh kita, Buya Hamka. Buya Hamka itu tatkala didas tidak mau yang namanya membaca sholawat. Buya Hamka nggak mau yang namanya datang ke tempat majlis untuk membaca surat Yasin. Buya Hamka nggak mau untuk datang mungkin mendatangi akikoh, kulo gulamirohinatum ping akikoh, tidak mau. Bahasa yang dikatakan berjanji, tidak mau mendatangi itu. Tapi setelah beliau itu purna tugas, pensiun, kemudian dia belajar dan dia datang ke orang-orang alim 1, 2, 3, dan 4. Ternyata apa? Pada akhirnya Buya Hamka mau untuk mendatangi dalam majelis-majelis itu, sehingga santrinya bertanya, ya Kiai, kenapa sekarang Kiai mau untuk datang membaca surat Yasin bersama, datang untuk berjanji bersama, datang untuk akikoh bersama? Iya, Buya Hamka mengatakan,
Saya saat itu baru belajar satu buku dan saya hanya punya satu kiai saja. Tetapi setelah saya purna ternyata buku yang tak kumpulkan itu tak baca semuanya. Ternyata sumbernya jelas, sumbernya kuat, dan para kiai-kiai itu berikan contoh amalan-amalan yang nyata, konkret di dalam amalan yang telah kita lakukan ini. Itu seorang Buya Hamka ya, setelah purna tugasnya beliau ternyata menjalankan dari berbagai macam amalan-amalan yang mana di atas langit itu ternyata masih ada langit. Di dalam ilmu pengetahuan itu masih ada lagi ilmu pengetahuan yang canggih. Dalam penelitian tahun 2023 ternyata nanti belum tentu itu kebenarannya jika diteliti pada tahun 2035. Contoh aja, permukaan topografi yang ada di Gunung Merapi sekarang ini sedang meletus, yang mungkin arahnya ke pundaknya mengarah ke bagian barat. Diteliti oleh mahasiswa, diteliti oleh mungkin para peneliti-peneliti yang lebih canggih lagi. Tahun ini mengatakan demikian, tetapi siapa tahu nanti tahun 2035 itu keadaan kondisi topografinya puncaknya Merapi sudah akan berbeda. Ini mengikuti pada perkembangan teknologi, perkembangan zaman, apalagi yang namanya sekarang mengikuti perkembangan sains ya, sains dan teknologi yang semakin lama semakin merebak di tanah air kita ini. Marilah kita dakwah secara cerdas. Gunakanlah secara informasi, gunakanlah secara teknologi itu, akan tapi tidak menyalahi daripada akidah, daripada koridor-koridor yang ada di dalamnya. Insya Allah kita akan sampai kepada itu, para adik-adik mahasiswa ataupun mungkin para pemuda-pemuda telah mengenyam itu, maka penyampaian akan lebih mudah. Dan tolong sampaikan ya bahwasanya kalimat untuk menyampaikan itu dengan cara kalimat yang arif dan bijaksana. Insya Allah esensi puasa akan kita ambil, akan kita laksanakan sehingga kita tidak mau untuk yang namanya sukhun syadidun wa hanamu wa tabaun wa ijabul mar'i binafsi. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.